1 miliar. Itu setimpal nggak sih? Uang penggantinya berapa? 2,2 miliar gitu. 200 miliaran. Iya. Oke. Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Terkait dengan kejahatan extraordinary crime, termasuk korupsi di sini dan pencucian uang. Ada 3 hukuman bagi terdakwa. Pertama adalah pemenjaraan. Yang kedua adalah uang pengganti, biasanya maksimum 1 miliar biasanya. Kemudian kalau denda 1 miliar, uang pengganti itu sesuai yang dikorupsi. Namun kalau kami sebagai praktis hukum melihat ini adalah sebuah kemajuan. Karena apa? Yang dilihat kerugian negara bukan melulu dari anggaran pendapatan belanja negara, tapi dari kerugian alam, kerusakan alam yang dihitung oleh ahli geologi. Biasanya yang menghitung adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan biasanya. Tapi ini luar biasa. Makanya sempat di sebuah forum terbuka saya mengatakan bahwa Kejaksaan Agung one step ahead dibanding KPK. Karena dia menghitung tidak melulu anggaran belanja negara, tapi hal-hal yang di luar itu, termasuk kerugian alam. Bagaimana menghitung kerugian alam kalau bukan ahlinya, kan begitu? Jadi bahwa memang karena ini kejahatan luar biasa, makanya ancaman hukumannya pasti tinggi. Semestinya 18 tahun, semestinya dimaksimumkan gitu. Kemudian denda memang 1 miliar, kemudian uang pengganti sesuai yang dikorupsi. Kalau memang tidak puas, tidak sesuai dengan tuntutan, saran kami adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya yang namanya banding di pengadilan tinggi, nggak puas lagi kasasi, agar apa? Sesuai dengan tuntutan, itu yang paling penting. Bang, kalau saudara Harvey Mois tidak membayar denda 1M, apakah ada sanksi lain? Biasanya ada namanya subsidiar. Bila tidak membayar uang pengganti atau denda, itu ditambah. Di putusannya ada. Apakah berapa tahun, itu ada. Makanya seperti Angelina Sondah waktu kasus kemarin. Itu belum bebas murni, karena apa? Dia tidak membayar. Makanya hukumannya adalah hukuman yang sesuai dengan putusan. Tapi kalau membayar, biasanya akan ada pengurangan yang namanya kita sebut pengurangan hukuman gitu lah. Nah, itu yang ada di mekanisme hukum acara pidana kita. Nanti akan dilakukan oleh siapa? Oleh Kalapas dengan Kementerian Hukum dan HAM biasanya. Itu yang di konsep hukum pidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang. Terkait barang-barang juga Bang, nantinya akan disita juga nggak sih oleh negara? Nah, di situ harus dilihat putusannya, apakah 200 miliar tadi itu include dengan barang bukti tadi, apakah mobil, rumah, dan lain-lain. Kalau include berarti sudah dihitung tuh semuanya, termasuk barang-barang yang disita. Gitu. Bang, ini kan dengan banyak pro dan kontra dengan hukuman dari Harvey Mois itu kan 8 tahun dan 12 tahun penjara. Sedangkan negara rugi sampai triliunan, banyak yang mengatakan nggak sesuai sebanding. Makanya di situ kalau memang tidak puas, jaksa penuntut umum saya sarankan untuk melakukan upaya yang namanya banding. Supaya apa? Supaya sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jadi lakukan banding, kemudian kasasi. Itu yang paling penting. Bagi istrinya sendiri, saudari Sandra, Nah, kalau itu Bisa dikenakan nggak? Kalau itu sebenarnya balik lagi dari awal saya sudah ngomong. Tindak pidana pencucian uang ada aktif dan pasif. Kenapa yang pasif tidak dijadikan tersangka? Karena tidak mungkin secara logika istri tidak mendapatkan aliran dana dari yang aktif tadi. Yang aktifnya kena. Kenapa yang pasif tidak kena? Contoh Elis Adelia, suaminya melakukan tindak pidana, kan kena juga istrinya. Neneng Sri Wahyuni, Nasarudin, kenapa itu tidak kena? Artinya equality before the law-nya di mana? Harusnya jaksa harus progresif, harus berani untuk menentukan yang pasif pun kena menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang timah ini. berarti artinya bebas dong Bang ya?
Kalau tidak ada tuntutan kepada pasif ya berarti bebas, tidak ada lagi. Tapi semestinya, sejatinya harusnya jaksa berani untuk membuat yang pasif pun menjadi tersangka. Itu yang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya. Ayo jaksa kuat. Tapi bisa nggak sih Bang, kan selama masih berjalan Sandra Dewi akan kena Bisa nantinya saja, akan bisa, nanti ada pengembangan. Tapi balik lagi, ada kemauan nggak dari Kejaksaan Agung gitu. Karena di sini kan bukan KPK, kan Kejaksaan Agung. Berani nggak jaksanya untuk membuka, mengembangkan kasus ini, termasuk mentersangkakan penerima, berarti yang pasifnya. Mungkin banyak perbandingan sama masyarakat kasus ini sama kasus-kasus lain kok tuntutannya lebih berat. Tuntutannya maksudnya sama kasus narkoba atau kasus yang lainnya. Makanya di sini balik lagi, jaksa harus lebih berani lagi, jangan hanya memperbanyak tersangka, harusnya membuat tersangka itu menjadi jera. Dengan apa? Memenjarakan lebih lama dan menyita lebih banyak, termasuk menyita aliran dana kepada penerima pasif. Itu sebenarnya.